Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok SPV 13 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dalam mata kuliah etika profesi yang mengambil tema front end dev. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nugra Putra Sifal Gifari dengan NIM 12042220003. Saya Octavian Ismarudin dengan NIM 12042200143. Saya Ahdan Mafada dengan NIM 1204 2020 98. Saya Fadli Maulana Kuat dengan NIM 1204 220195. Jadi yang pertama ini adalah pelanggaran etika dalam pekerjaan front end developer. Kita bisa lihat diagramnya di mana pelanggaran etika sebelah kiri dan kan kasus pelanggaran etika yang terlihat, yang dimana ada data pengguna sensitif, yang dimana akses langsung ke data pribadi pengguna, manipulasi perilaku yang dimana desain UI mempengaruhi perilaku pengguna, terus bias algoritma, teknik AI yang menimbulkan bias yang tidak transparan, terus yang terakhir kepatuhan regulasi, yang dimana kebutuhan untuk mematuhi regulasi yang ketat. Berikut adalah beberapa kasus yang mencerminkan pelanggaran tersebut, yang diantara lain yang pertama Epic Games yang digugat oleh FTC karena desainnya itu menyulitkan pelanggan untuk berhenti. Kemudian Facebook terlibat dalam skandal kebocoran data besar. Yang ketiga Amazon menghadapi tuntutan hukum karena tidak memenuhi standar aksesibilitas bagi pengguna dengan disabilitas. Selanjutnya kita lanjut ke kode etik. Di sini totalnya ada 7 kode etik, yaitu pertimbangan sosial, transparansi, perlindungan privasi, keadilan dan non-diskriminasi, aksesibilitas, kejujuran dan tanggung jawab, kepatuhan regulasi. Pada kode etik ini terdapat prinsip-prinsip, yaitu yang pertama menjaga kebutuhan dalam pemanfaatan data serta algoritma yang digunakan. Lalu pada perlindungan privasi, yaitu melindungi informasi pribadi pengguna secara menyeluruh. Lalu mendorong keadilan dan mencegah diskriminasi dalam rancangan antarmuka maupun sistem algoritmik. Lalu menjamin akses yang setara bagi seluruh pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. Lalu mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab dalam proses pengembangan teknologi. Lalu mematuhi peraturan dan standar yang berlaku secara lokal maupun global. Lalu bertindak secara profesional dengan mempertimbangkan dampak sosial dari teknologi yang dikembangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kode perilaku atau biasanya yang disebut dengan Code of Conduct. Di sini di kelompok kami itu ada 15 jenis. Yaitu yang pertama adanya persetujuan pengguna dengan memastikan persetujuan yang jelas sebelum mengakses data dari pengguna tersebut agar si pihak pemilik data itu tahu jika datanya itu diakses oleh pihak IT-nya. Dan yang kedua yaitu keamanan data yang melindungi data pengguna dengan sistem keamanan yang kuat. Yang ketiga evaluasi bias, menilai dan mengurangi bias dalam sistem, jadi mengurangi bug ataupun kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi di sistem tersebut. Yang keempat kontrol pengguna, memberikan pengguna kontrol penuh atas data mereka, jadi mereka juga bisa merubah atau menyimpan data-data tersebut juga. Yang kelima desain etis, menghindari praktek desain yang menyesatkan seperti desain-desain yang mungkin bisa membuat data tersebut bocor atau lain sebagainya. Yang ke-6 aksesibilitas, membuat produk digital dapat diakses oleh semua. Jadi pembuatan untuk produk digital seperti aplikasi atau website yang bisa diakses oleh semua orang atau semua masyarakat.
Yang ketujuh, tinjauan kode. Memastikan kesesuaian etis melalui tinjauan kode rutin. Jadi untuk kode rutin ini kita meninjau terus agar aplikasi atau website tersebut itu aman. Yang ke-8, pelaporan etika. Menangani pelanggaran etika secara transparan. Jadi ketika ada pelaporan etika profesionalitas itu kita harus transparan dan juga tidak boleh saling pilih kasih. Yang ke-9, pelatihan etika. Meningkatkan wawasan etika melalui pelatihan. Jadi etika itu bisa dilatih. Jadi etika itu bukan hal yang tidak bisa diubah atau seperti hal yang paten. Jadi bisa dilatih untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ke-10, kekayaan intelektual. Menghormati hak kekayaan intelektual. Jadi ketika ada orang yang memiliki hak kekayaan intelektual, kita harus menghargai produk tersebut. Jadi jangan mengambil produk dari orang lain. Yang ke-11, keamanan vs keuntungan. Memprioritaskan keamanan daripada keuntungan komersil. Jadi kita memprioritaskan keamanan ketimbang untuk memperkaya atau mengambil keuntungan pada suatu organisasi atau kepentingan pribadi. Yang ke-12 yaitu komunikasi transparan. Menjaga komunikasi yang jujur dan transparan. Jadi di antara komunikasi tersebut jangan ada yang mungkin mengkhianati, berbohong atau tidak transparan kepada semua orang. Jadi nggak main rahasia-rahasiaan. Yang ke-13, kontribusi komunitas. Meningkatkan standar industri melalui keterlibatan komunitas. Jadi standar industri itu seperti SOP dan lain sebagainya itu ditingkatkan lagi agar kualitas dari SOP dari perusahaan tersebut itu meningkat dan seiring berjalannya waktu selalu memberikan aturan-aturan baru untuk sebuah perusahaan yang ingin dikembangkan. Nah, untuk yang ke-14, dokumentasi. Menyediakan dokumentasi teknis yang komprehensif. Dokumentasi di sini berguna untuk kita meninjau sebuah perkembangan dari masa lalu sampai sekarang atau bahkan bisa sampai masa depan. Karena dokumentasi ini bisa berupa seperti habis rapat, itu kita dokumentasikan untuk hasil perkembangan tersebut atau laporan-laporan keuangan, laporan produksi dan lain sebagainya. Yang ke-15, kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum memastikan keperluan terhadap hukum dan regulasi Indonesia. Jadi kepatuhan hukum ini kita tidak bekerja sembarangan. Jadi kita mematuhi sebuah peraturan yang sudah ada, entah itu peraturan dari perusahaan, dan di situ disebutkan juga ada regulasi dari Indonesia yang berhubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar saja. Oke, lanjut dalam selanjutnya. Berikut adalah rencana penegakan di organisasi atau yang biasa kita sebut untuk step-step cara penanganan atau penegakan di organisasi. Yang pertama ada pelaporan pelanggaran etika yang dimana karyawan atau pelapor dapat melaporkan pelanggaran etik melalui jalur atau saluran yang resmi. Kemudian pada step selanjutnya si pelapor dapat menyembunyikan identitasnya untuk kepentingan keamanan maupun perlindungan diri sendiri. Kemudian pada step selanjutnya tim khusus dapat menangani laporan yang dimana tim-tim ini terdiri dari SDM dan IT untuk menangani kasus atau laporan yang telah diajukan oleh seseorang. Kemudian pada step selanjutnya ada tindakan yang harus diambil. Dalam tindakan yang diambil dapat berupa peringatan maupun tindakan hukum
oleh si terlapor. Kemudian pada step selanjutnya ada audit berkala, yang dimana organisasi dapat melakukan audit berkala untuk memastikan kepatuhan para anggota organisasinya maupun karyawannya. Kemudian pada step akhir ada program edukasi yang dimana bertujuan untuk mengedukasi para anggota secara berkelanjutan agar dapat mencegah pelanggaran yang akan terjadi di masa depan. Mungkin next. Berikut adalah analisis dampak. Penerapan kode ini berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Selain itu, ia turut memperkuat kepercayaan pengguna terhadap layanan digital, memperluas akses bagi kelompok difabel, dan meminimalkan potensi masalah hukum maupun kerugian reputasi, terutama di tengah sorotan intens dari pemerintah dan publik. Next. Berikut adalah daftar pustaka. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.